Salam dan bahagia. Pada pertemuan minggu ketiga kita akan membahas tentang produksi benih. Nah, produksi benih di sini itu nanti ada dua, yaitu non hibrida dan yang hibrida. Nah, kita akan membahas yang non hibrida dulu. Hibrida itu apa? Teman-teman sudah mempelajarinya di pemuliaan. Jadi mestinya sudah paham. Nah, yang pertama adalah produksi benih non hibrida. Hibrida sendiri itu kan persilangan dua galur murni. Nah, kalau non hibrida berarti dua indukan. Kalau non berarti ada dua indukan yang inbrida. Nah, ini untuk tanaman menyerbuk sendiri kita sebutnya hibrida. Kemudian untuk yang menyerbuk silang kita nyebutnya bersari bebas atau open pollinated. Nah, proses produksi dari benih non hibrida ini sebenarnya sederhana karena dia hampir sama dengan budidaya untuk konsumsi. Namun ada beberapa prinsip, terutama prinsip dari genetik dan prinsip agronominya. Nah, harus memenuhi prinsip genetik. Yang pertama, pengendalian mutu internal agar tidak terjadi kemunduran secara genetis. Supaya apa? Hasilnya itu tetap tinggi. Untuk prinsip agronomi itu praktek budidaya tanaman untuk produksi benih. Tapi sebenarnya sama dengan budidaya untuk konsumsi. Kita bahas untuk prinsip genetiknya dulu. Nah, yang pertama, menggunakan lahan yang diketahui sejarah penggunaan sebelumnya. Apakah misal kita mau produksi benih non hibrida tanaman legum. Ini bisa kacang panjang, buncis, kedelai dan lain sebagainya. Itu kita harus tahu lahan yang kita akan gunakan ini itu sebelumnya ditanami apa. Kalau kita mau memproduksi benih kacang panjang, di penggunaan lahan sebelumnya itu tidak boleh sama. Supaya apa? Nanti agar tidak tercampur varietasnya, atau supaya nanti kemurnian benihnya itu 90% ke atas. Nah, ini bebas volunteer atau benih asing dari tanaman sebelumnya. Nah, seperti yang saya tadi katakan, kalau kita mau kacang panjang, itu penggunaan sebelumnya tidak ditanami kacang panjang. Nanti akan tercampur, karena biasanya pada saat pemanenan itu ada biji-biji yang jatuh misalkan, maka dari itu harus diketahui dulu. Nah, ini pencegahannya dengan pengolahan lahan yang benar, seperti dibalik atau diberi jarak 1 bulan untuk diistirahatkan dulu biar tahu apa tanaman yang tumbuh di situ, nanti baru diolah. Kemudian periode penanaman sebelumnya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ada masa
istirahat. Nah, kemudian untuk menumbuhkan tanaman benih pada lahan yang sama dalam 2 musim berturut-turut itu diizinkan asal kultivarnya sama. Jadi kalau misalkan tadi kacang panjang, kalau mau 2 musim berturut-turut boleh. Nah, ini saya tegaskan lagi, untuk kepastian secara penggunaan lahan sebelumnya dapat dipelajari pada saat pembersihan pendahuluan. Jadi lahan yang kita gunakan itu sejarahnya ditanami oleh tanaman apa. Tertentu. Nah, ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari persilangan dengan serbuk sari lain. Ya. Kemudian nanti ada kontaminasi juga. Nah, ini kontaminasi ini dapat disebabkan oleh persilangan alamiah dengan tanaman di sekitarnya. Kemudian pencampuran mekanis saat di persemaian, panen, pengolahan, dan penanganan benih. Kemudian penyakit terbawa benih yang berasal dari lahan di dekatnya. Jadi dasar dari harus tahu sejarah penggunaan lahannya itu menghindari ini. Nah, supaya benihnya nanti bagus. Yang kedua, menggunakan sumber benih yang tepat kelas, yang diketahui asal-usulnya dan bebas dari benih lain. Nah, dari BPSB atau Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih itu ada benih penjenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar. Nanti ini pada minggu setelah UTS akan dijelaskan oleh Pak Darnawi di sertifikasi benihnya. Ini ada fungsinya masing-masing dan bagaimana cara memperolehnya. Ini sudah tahu sejarah benihnya, dalam artian pedigrinya atau keturunannya. Ini dari mana itu sudah tahu. Nah, yang ketiga itu menggunakan isolasi yang sesuai. Isolasi yang digunakan itu isolasi jarak dan isolasi waktu. Nah, isolasi yang baik itu dapat mencegah tercampurnya benih dari varietas yang berbeda meskipun tanaman spesiesnya sama. Maka dari itu, seperti tadi kacang panjang, itu mestinya untuk mencegah agar tercampur varietasnya. Kalau sudah tercampur varietasnya, nanti hasilnya itu akan menurun karena tidak sama, benihnya berbeda. Karena kacang panjang terlihat jelas ya, kalau di biji kacang panjang itu ada yang di sini separuh warnanya coklat, ini warnanya putih. Kadang ada yang coklat semua atau hitam semua atau belang setengah seperti ini atau yang seperti ini. Itu banyak sekali. Makanya untuk mencegah itu harus diisolasi. Kemudian penyerbukan silang antar pertanaman yang berbeda. Nah, ini nanti pada lokasi dari lahan tersebut. Apakah di sekitar lahan yang akan kita gunakan itu ternyata ditanami spesies yang sama. Ini fungsinya dari isolasi tadi, agar tidak terjadi penyerbukan silang. Kalau terjadi penyerbukan silang, maka nanti keturunan dari benih inbrida atau OP itu akan berbeda karena dia mengalami segregasi ya. Akan sangat beragam sekali, tidak stabil.
Kemudian penyebaran hama dan penyakit dari tanaman inang. Nah, isolasi ini juga dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit dari tanaman inang, sehingga tidak menyerang keturunan benihnya, atau mencegah serangan OPT pada saat panen. Nah, isolasi waktu itu artinya dia memberikan selang waktu tanam yang berbeda antara dua varietas yang berbeda, sehingga saat berbunga pun berbeda. Misalkan, ini ada beberapa contoh padi, jagung itu umur berbunganya 30 hari setelah tanam, ya. Kemudian kentang 30 hari setelah tanam. Kemudian kedelai, kacang hijau, dan kacang panjang kira-kira 15 hari setelah tanam. Misalkan pada satu lokasi ini lahan 1, kemudian di sini ada lahan 2. Misalkan jagung, kita punya dua varietas OP1 atau tadi open pollinated, ya, bersari bebas, dan OP2. Nah, OP1 dan OP2 ini saya tanam di lahan yang berdekatan. Nah, karena jagung ini umur berbunganya 30 hari, maka saya mencegah terjadinya persilangan antara OP1 dengan OP2, maka OP1 ini saya tanam terlebih dahulu. Kemudian jarak kira-kira 20 hari setelah tanam, saya tanam OP2 di sini. Sehingga pada saat ini sudah waktunya berbunga, di sini masih masa vegetatif, perkembangan vegetatifnya. Jadi di sini sudah generatif, ini masih vegetatif, sehingga pada saat terjadinya polinasi, dia hanya menyerbuki tanaman OP1 saja. Jadi sesama OP1 menyerbuki sendiri-sendiri. Meskipun nanti ada serbuk sari yang jatuh ke sini, tetapi kan bunga betinanya atau tongkolnya itu belum terbentuk sama sekali. Ini belum terbentuk sama sekali, sehingga serbuk sari di sini akan mati. Nah, setelah pada saat masa berbunganya pada OP1 habis, ini baru muncul atau baru berbunga. Sehingga pada saat polinasi di sini itu hanya terjadi sesama OP2 saja. Meskipun di sini sudah serbuk sari dari OP2 masuk ke OP1, tetapi tongkolnya sudah terisi penuh, sudah terbentuk buahnya atau biji jagungnya itu sudah terisi semua, sehingga tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk padi, karena dia penyerbukannya tertutup, boleh ini misalkan varietas 1 dan ini varietas 2. Kita tanam bebarengan. Tetapi karena masih ada 5% silang, maka tetap harus di jarak waktu. Nah, ini kita tanam terlebih dahulu varietas satunya di sini. Kita tanam varietas 1 di sini. Nah, jarak nanti kira-kira 10 hari setelah tanam, kita tanam yang varietas 2. Sehingga pada saat ini berbunga, ini masih vegetatif. Begitu pula pada kedelai, kacang panjang, dan tanaman lain.
Itu ketika kita kurang lahan, hanya punya satu petak lahan, kita bagi 2. Nah, yang kedua yaitu isolasi jarak. Nah, caranya dengan mengosongkan tanah antara 2 blok. Itu kita kalau punya tanah yang berhektar-hektar misalkan. Nah, kita kosongkan yang ini. Kita biarkan istirahat, biar gulma-gulma itu tumbuh, rumput-rumput liar tumbuh. Nah, ini kita tanam padi var 1. Ini tanam padi var 2. Harapannya serbuk sari yang ada di sini, meskipun kita tanam bareng-bareng, tanamnya ini bareng, bersamaan. Nanti serbuk sari dari sini, meskipun terbawa angin, dia akan hanya sampai sini saja. Begitu pula yang di sini, mentok di sini saja, jadi tidak sampai sini. Apalagi kalau padi 95% sendiri, jadi kemungkinannya sangat kecil. Kalau misalkan ini jagung OP, ini tadi ini jagung juga OP, open pollinated atau bersari bebas, harapannya juga begitu, sampai sini saja. Atau ditanami dengan tanaman lain. Ini misalkan jagung, kemudian ini padi, ini kedelai, baru ini jagung lagi, kemudian ini nanti padi. Nah, itu jika kita sebagai produsen benih non-hibrida misalkan. Nah, yang berikutnya tanpa isolasi, namun tanaman di antara 2 batas pada jarak untuk persyaratan isolasi dikeluarkan dari calon benih. Nah, artinya jika misalkan tidak ada isolasi jarak, ini jagung OP1, di sini jagung OP2, misalkan karena waktunya terlalu berdekatan dengan deadline, misalkan jagung OP2. Nah, tanaman yang di sekitar sini dan sini itu tidak diambil sebagai benih karena ini bisa terserbuki, jadi OP1 dan OP2 akan tercampur. Nah, kita ambil yang sisi setengah yang sebelah sini. Nah, ini yang kita ambil. Itu maksudnya jika tanpa isolasi. Nah, pertimbangan utama dalam menentukan jarak itu apakah tanaman tersebut itu menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang. Nah, tadi sudah saya katakan kalau dia menyerbuk sendiri boleh secara berbarengan, tetapi karena masih ada 5% silang, itu kan meskipun kecil tapi punya peluang, maka sebaiknya diisolasi waktu atau jarak. Nah, untuk yang menyerbuk silang tentu wajib, karena dia 95% itu silang, maka harus dilakukan isolasi waktu maupun isolasi jarak. Kemudian jarak aktualnya, apakah serbuk sari terbawa angin atau serangga. Kira-kira pada daerah tersebut itu kecepatan anginnya tinggi, maka isolasi jaraknya itu lebih jauh lagi. Atau bisa dengan isolasi waktu misalkan, kalau tidak ada lokasi lain. Nah, jika ada barrier itu penghalang, misalkan ternyata di sini ini lahan satu, terus kemudian ini ada rumah, ini kemudian lahan lagi. Nah, ini bisa tanpa perlu jarak yang terlalu jauh karena sudah ada
barrier, hanya beda blok saja. Ini bisa menghalangi terbangnya serbuk sari. Nah, isolasi jarak dipengaruhi oleh kelas benih yang diproduksi. Nanti pada saat disertifikasi benih nanti akan dijelaskan lebih rinci kelas-kelas benih, bagaimana dia dipengaruhi oleh mempengaruhi isolasi jarak. Karena nanti ada beberapa yang adaptif terhadap lingkungan dan ada yang tidak adaptif. Dan kemudian yang terakhir, arah angin juga menentukan jarak isolasi. Jadi harus tahu selain kecepatan angin juga arah angin. Nah, kalau arah anginnya seperti ke sana, misalkan ini lahan 1, ini lahan 2, maka sebaiknya lahan yang kedua itu berada di utaranya, misalkan di sini. Begitu pula yang arah anginnya dari utara ke selatan atau sebaliknya, itu berlawanan, biar nanti serbuk sarinya harapannya tidak menyerbuki lahan di sini. Nah, ini agar isolasi efektif, penetapan arah petakan itu tegak lurus arah angin. Tadi ya saya sudah katakan, supaya serbuk sarinya ini tidak menempel di tanaman lain, di varietas lain. Kemudian penetapan bentuk petakan mendekati bujur sangkar. Nah, kenapa kalau lebih ke bujur sangkar? Supaya penyebaran serbuk sarinya ini efektif, jadi menjangkau sini-sini. Meskipun yang pojok ini nanti akan menyebar ke sini, ini yang tengah akan menyebar ke tengah, sehingga dalam satu kotak ini akan terserbuki. Nah, ini pembuangan tanaman pinggir, jadi tidak perlu tanaman pinggir lagi. Jadi ini langsung full, sehingga produktivitasnya akan maksimal. Kemudian penetapan ukuran kebun dan petakan. Ini menyatu dan luas misalkan. Sebaiknya memang dalam satu lokasi itu sama, biar pada saat pengamatan atau produksi itu akan menghemat biaya. Kemudian penanaman tanaman penghalang, rimbun dan tinggi. Nah, ini tadi misalkan ketika tidak ada barrier, kita bisa menanam tanaman-tanaman yang tinggi di sini, supaya nanti serbuk sari di sini itu tidak akan meloncat ke sini, begitupun sebaliknya. Nah, teknik isolasi lain juga bisa menggunakan rumah kaca atau greenhouse. Nah, ini contoh isolasi jarak. Padi, kacang hijau dan kacang tanah itu kira-kira 3 meter, kemudian kedelai 8 meter, jagung 200 meter, kentang 350 meter, terong 250 meter. Nah, ini tergantung dari jenis tanaman menyerbuk sendiri atau silang. Maka teman-teman harus tahu jenis tanaman yang akan kita produksi benihkan. Nah, yang keempat, melakukan rogwing atau mencabut tanaman asing. Nah, ini teman-teman di budidaya tanaman pangan pun akan melakukan ini. Ya, fungsinya untuk menjaga kemurnian benih supaya tidak ada varietas lain.
kehadiran Roguis itu tidak dapat ditoleransi. Kenapa? Ini akan mengurangi ketersediaan unsur hara. Jadi akan terjadi persaingan unsur hara pada tanaman utama, dan nanti hasil akhirnya benihnya itu tidak akan maksimal, tidak akan optimal. Ini bisa gulma, bisa spesies lain, kultivar lain, atau tipe simpang. Nah, tipe simpang ini tanaman yang memiliki morfologi berbeda atau berasal dari persilangan. Misalkan sama-sama kacang panjang, tetapi yang tanaman ini itu ternyata tingginya lebih dari yang tanaman lain, atau dia daunnya sangat lebar dibanding dengan tanaman lain. Nah, ini bisa jadi karena ada serangan jamur yang mengubah morfologi dari ini. Nah, ini juga akan mempengaruhi benihnya, maka dihilangkan saja atau dicabut. Nah, ini pelaksana roguing itu harus mengetahui deskripsi varietas yang diusahakan. Contohnya padi, saya contohkan padi. Padi dengan rumput itu kalau di lapangan sangat mirip sekali, apalagi pada saat umur vegetatif, pada saat pengembangan vegetatif. Kalau sudah generatif sudah kelihatan jelas ya bunga padinya, malai padinya. Tetapi kalau pas vegetatif, pas perkembangan itu sulit sekali membedakan antara padi dengan rumput. Pengalaman saya dulu itu ada yang salah mencabut rumput. Yang harusnya dicabut itu rumput, tetapi yang tercabut itu padi. Maka teman-teman harus tahu deskripsi dari varietas. Nah, apalagi yang leguminosa atau legum. Itu pada perkembangan vegetatif itu hampir mirip. Jadi harus tahu bentuk daunnya, misalkan, atau bentuk batangnya, itu teman-teman harus paham betul. Nah, yang berikutnya karakteristik tipe simpang tadi yang saya sebut. Dia sama persis, tetapi daunnya bisa lebih besar dari tanaman sebelahnya, atau lebih tinggi, atau dia warnanya pucat sendiri. Itu segera mungkin harus dicabut. Nah, penyakit terbawa benih. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kalau dia terbawa benih, itu biasanya ketika ditanam ada benih yang membawa penyakit. Misalkan ini ditumbuhkan semua, ini normal semua, tetapi yang ini itu kerdil misalkan. Nah, itu bisa jadi dia membawa benih, maka dari itu harus dicabut sesegera mungkin. Kemudian gulma berbahaya, kurang berbahaya, dan lazim tumbuh. Nah, ini tujuannya supaya kalau teman-teman tahu itu gulma berbahaya, kita bisa mengantisipasi dengan cara mencabut menggunakan bantuan, misalkan sarung tangan atau alat-alat pertanian. Nah, efektivitas roguing tergantung pada perbedaan roguing dan keterampilan pembuangannya. Jadi ini nanti kalau teman-teman sudah sering melakukan budidaya tanaman, sering sekali melakukan roguing, nanti sudah terbiasa. Jadi ini mengasah keterampilannya. Ini harus dilakukan beberapa kali pada tahap pertumbuhan yang berbeda. Yang pertama pada vegetatif, dan pada saat generatif. Nah, ini pada awal perkembangan vegetatif dan akan memasuki generatif. Supaya apa nanti perkembangan vegetatifnya ini akan maksimal dan pembentukan bunganya ini juga akan maksimal. Nah, ini waktu terbaik adalah saat pembungaan penuh. Nah,
tapi sebaiknya pada awal vegetatif dan pada saat akan masuk fase generatif. Nah, ini pada tanaman menyerbuk silang, roguing dilakukan sebelum bunga mekar. Sama ya, tadi sebelum masuk fase generatif. Itu bagus karena nanti pembentukan bunganya itu akan sempurna. Nah, ini peningkatan efisiensi roguing. Ditanam sedemikian rupa sehingga tanaman dapat dilihat diamati per individu, misalkan sejajar di sini. Tidak hanya terlihat rapi, tetapi mudah untuk dilakukan pemeliharaan tanaman secara optimal. Misalkan roguing atau pemberian pupuk itu akan mempermudah jika penanaman tersebut itu ditata rapi. Ini berjalan secara sistematik melalui pertanaman yang ada sehingga setiap tanaman dapat terlihat. Jadi tidak akan ada yang terlewat. Jika nanti ada yang terlewat, misalkan di sini ternyata tipe rimpang, nanti ini akan mempengaruhi kualitas benih. Nah, ini harus dicabut dan dibuang. Nah, pembuangan itu jangan asal dibuang di samping, sebaiknya langsung dibuang di daerah lain supaya nanti misalkan itu ternyata sudah membentuk biji, nanti akan mempengaruhi pada saat panen, misalkan ternyata keambil. Nah, itu juga akan mempengaruhi kualitas benih. Nah, ini pemeriksaan yang membelakangi matahari dan dilakukan sebagi mungkin supaya tidak terlalu sakit di mata dan masih terang kalau sepagi dan tidak terlalu panas, sehingga teman-teman bisa maksimal untuk pelaksanaan pemeliharaan tanaman. Nah, ini tidak boleh ditunda. Yang paling penting tidak boleh ditunda untuk roguing, karena nanti kalau tertunda itu akan mempengaruhi persaingan unsur hara. Kalau sudah begitu, nanti perkembangannya itu tidak akan maksimal. Jadi perkembangan tanaman baik dari vegetatifnya atau generatif tidak maksimal. Yang kelima, menghindari kontaminasi mekanis. Ini pada saat panen ya. Misalkan pada lokasi yang berhektar-hektar biasanya menggunakan alat-alat pertanian, karena untuk manual kan terkendala dengan waktu dan tenaga, jadi biasanya menggunakan alat-alat pertanian. Nah, ini umumnya adanya kontaminasi ya, jadi menghindari tercampurnya benih asing pada semua proses produksi. Nah, semua alat dan wadah harus dibersihkan antara operasi yang berbeda. Ini misalkan traktor, alat pengolahan tanah, mesin potong, perontok, lori ini seperti kereta kecil pembawa hasil bumi ya, misalkan. Kemudian pengering dan wadah simpan ini harus dibersihkan secara terpisah supaya nanti pada saat digunakan itu tidak akan tercampur benihnya. Nah, ini setelah panen kelompok benih harus dijaga terpisah satu sama lain. Ini untuk menjaga kualitas dari benih. Nah, yang berikutnya masuk prinsip agronomi.
Nah, penanaman ini di wilayah adaptasi. Teman-teman sudah paham tentang budidaya tanaman pangan ini hampir sama ya, cuman di prinsip genetiknya tadi lebih ditekankan karena kita produksi benih. Kalau untuk konsumsi atau budidaya seperti biasa itu tidak terlalu difokuskan pada prinsip-prinsip genetik tadi. Nah, ini sama ya, untuk menghindari kemunduran varietas. Misalkan varietas yang kita sudah memproduksi benih yang kita teliti di wilayah A misalkan. Nah, untuk menjaga kualitas benih yang kita produksi tadi, maka kita harus tanam di wilayah yang sama untuk menjaga kualitas benih supaya tidak terjadi kemunduran benih. Nah, supaya benihnya nanti tetap kualitasnya baik. Nah, sesekali perlu dilakukan di luar wilayah adaptasi untuk memelihara ketersediaan pasokan kalau ternyata kebutuhan benihnya meningkat. Atau untuk menghindari daerah epidemi penyakit, misalkan ternyata wilayah ini terjadi epidemi jamur fusarium misalkan, maka perlu dilakukan produksi benih di luar wilayah adaptasi, jadi di luar wilayah A. Misalkan ini contohnya wilayah B. Nah, ini seperti yang saya tekankan tadi, praktek budidaya tanaman untuk benih dan konsumsi itu pada dasarnya sama. Tetapi untuk yang benih memerlukan perhatian khusus. Nah, ini kualitas generasi berikutnya. Kegiatannya sama ya, pemilihan dan penyiapan lahan. Tadi di awal kita harus tahu sejarah lahan ditanami oleh tanaman apa, sekitarnya juga ditanami tanaman apa, maka kita harus tahu. Kemudian penumbuhan tanaman, pemanenan tanaman, dan penanganan benih agar siap salur. Ini sama dengan budidaya tanaman seperti biasa. Ya, yang pertama pemilihan dan penyiapan lahan produksi. Nah, ini perlu diperhatikan adaptasi tanaman terhadap lingkungan produksi. Kemudian sejarah pertanaman sebelumnya. Nah, ada rotasi tanaman. Ini kalau saya bilang wajib itu memang susah, tetapi sebaiknya ada rotasi. Supaya apa? Tanah itu unsur haranya akan terjaga. Kalau ditanami satu tanaman saja, karena beberapa tanaman itu memerlukan jumlah unsur hara yang berbeda-beda. Misalkan tanaman padi, dia membutuhkan dalam jumlah besar nitrogen dan fosfor. Nah, dari tanah itu akan diserap terus sepanjang tahun. Maka pasokan nitrogen dan fosfor di dalam tanah itu akan habis. Nah, kalau sudah habis dan padi butuh N, maka kita harus pakai pupuk anorganik. Maka dari itu kita harus rotasi supaya pasokan dari unsur hara baik makro dan unsur hara mikro itu terjaga. Kemudian kemudahan tempat bagi jaringan transportasi antar wilayah. Nah, ini ketika panen dan tanam. Ini kira-kira kalau tempatnya mudah dijangkau, pasti kegiatan produksi benihnya ini akan maksimal. Nah, ini yang berikutnya persiapan lahan, itu pembersihan, perataan, kemudian irigasi dan drainasenya ini juga perlu diperhatikan.
pemberian bahan organik itu wajib ya. Kemudian pemberian unsur hara ini bisa menggunakan pupuk organik atau kimia, tapi sebaiknya menggunakan organik meskipun nanti efeknya jangka panjang. Nah, ini penumbuhan tanaman atau penanaman. Ini tanaman yang misalkan tanaman yang tidak memerlukan persemaian, itu benih dalam satu lubang tidak terlalu banyak, ya kira-kira 2-3 benih. Kemudian kedalaman tanah tergantung ukuran benih dan waktu tanam. Kalau musim hujan lebih dalam, supaya apa? Nanti ketika banjir itu benih tidak akan terbawa. Kemudian kalau dia benihnya kecil, jangan sampai terlalu dalam, supaya apa? Nanti biar dia kuat, mulanya itu akan langsung keluar ke permukaan. Kalau kecil sudah dalam, itu dia akan energinya akan habis untuk muncul di permukaan, sehingga nanti tidak optimal. Nah, ini disarankan cara tanam berbaris biar rapi, supaya tidak hanya rapi, tapi supaya mempermudah kita dalam melakukan pemeliharaan maupun pemanenan. Nah, semua petakan diberi tanda dengan jelas dan dicatat tata letaknya. Misalkan ini pada OP, itu kita harus tahu kita harus beri tanda dengan jelas mana yang untuk betina, mana yang untuk jantan. Nah, ini tanaman yang memerlukan persemaian, itu persiapan bedengan persemaian. Kemudian lokasi persemaian itu mudah dijangkau, sehingga memudahkan pengairan dan penaungan. Yang berikutnya penyesuaian tanaman. Setelah itu baru pemindahan tanaman ke lahan produksi. Yang berikutnya pemeliharaan, itu ada penjarangan ya, tadi dari 2-3 benih menjadi 1 tanaman yang baik kualitasnya. Kemudian pendangiran, ini ketika di sekitar pangkal batang itu terlihat akar, harus didangir, dikasih tanah lagi biar supaya batangnya ini akan kuat. Kemudian pengendalian gulma, ini rockweed tadi ya, tidak hanya gulma tetapi tanaman yang sama tapi dari varietas lain. Misalkan teman-teman tahu dari mana kalau itu varietas lain? Nah, makanya tadi di deskripsi varietas harus tahu betul, meskipun satu spesies yang sama, tetapi kalau beda varietas itu ada perbedaan. Satu perbedaan yang sangat mencolok, meskipun yang lain sama. Misalkan daunnya sama, batangnya sama, tetapi percabangannya berbeda. Yang satu mengerucut, yang satu melingkar misalkan. Itu teman-teman harus tahu deskripsi varietas. Kemudian irigasinya, ini dekat dengan saluran air atau tidak. Kemudian pemupukan, nah ini pemupukan juga penting supaya nanti perkembangan dari tanaman tersebut optimal. Ini pengendalian OPT ini sama dengan di sini. Kalau ini tadi rockweed, gulmanya dihilangkan. Kalau di OPT itu tidak hanya gulma saja, tetapi ada serangga, cendawan, dan lain sebagainya. Perlindungan tanaman dari kontaminasi serbuk sari asing misalkan. Tadi kan sudah dibahas ya, ada barrier
atau penghalang, kemudian isolasi baik jarak dan waktu, atau salah satu dari keduanya. Nah, yang berikutnya pemanenan. Nah, ini panen dilakukan saat tanaman menghasilkan benih bermutu tinggi dalam jumlah maksimal. Nah, dari mana kalau benih tersebut bermutu tinggi? Nah, saya contohkan pada jagung. Jagung untuk konsumsi itu 90 hari setelah tanam baru dipanen, tetapi untuk benih dia 100 hari setelah tanam dia akan kering kalau ini masih hijau. Nah, benih bermutu tinggi itu pada saat perkembangan embrio mencapai tahap akhir atau dia masa fisiologis. Salah satu contohnya itu buahnya akan kering karena kadar air itu akan berkurang 50%. Nah, agar produksi dapat dicapai maksimal, maka tegakkan tanaman yang tumbuh baik dan seragam. Kalau seragam berarti benihnya nanti akan berkualitas baik. Proses pematangan berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama atau terlalu pendek. Nah, tingkat keberhasilan penyerbukan dan pembuahan sangat tinggi. Penentuan saat panen. Tanaman dipanen pada saat masa fisiologis. Nah, ini penundaan sesaat itu untuk mengurangi kadar air. Tadi pada masa fisiologis itu ciri-cirinya buah akan mengering, kadar air juga akan turun 50%. Itu sudah saat masa fisiologis. Kalau teman-teman kalau secara gamblang atau secara mudahnya itu buahnya matang pohon ya, tidak matang diberi perlakuan etilen, artinya masak secara fisiologis. Kalau ternyata itu matang bukan dari tanaman atau pohon, itu biasanya embrio tidak terbentuk sempurna. Jadi benihnya itu ketika ditanam dia akan ada yang tumbuh, ada yang tidak. Kalau tumbuh pun nanti tanamannya tidak bagus atau dia masuk tipe rimpang karena belum masak secara fisiologis. Nah, ini penundaan terlalu lama itu dapat meningkatkan kehilangan benih. Ya, bisa jadi karena dimakan serangga atau hewan lain, burung atau hewan-hewan lain. Kemudian benih terlalu kering itu mudah pecah saat perontokan dan vigor menurun. Vigor ini daya tumbuh atau kekuatan tumbuh. Jadi kalau vigornya turun itu kalau dia ditanam di lahan dengan kedalaman yang tinggi, itu susah munculnya di permukaan, atau misalkan lahannya ternyata ada batuan, itu juga akan susah. Nah, benih yang mengalami vigoritas turun ini juga benih yang kurang baik. Maka dari itu perlu dijaga vigoritasnya.
Nah, sistem panen itu ada dua operasi, yaitu pemotongan dan perontokan. Nah, ini tergantung dari tanamannya ya. Apakah tanaman buah atau tanaman pangan. Kemudian ini jika kita gunakan mesin itu bisa, kadang-kadang ada mesin yang bisa mampu melaksanakan dua operasi sekaligus, disebut combine harvester. Itu di negara-negara maju sudah menggunakan karena dia berhitar-hitar ya, jadi kalau secara manual tidak memungkinkan, nanti akan menurunkan hasil panen. Nah, ini beberapa spesies dilakukan pemetikan oleh tangan karena benihnya ini matangnya tidak seragam, sehingga perlu diseleksi menggunakan diseleksi secara manual. Kemudian pada saat pemotongan kadar air masih terlalu tinggi sehingga dibiarkan sementara, karena nanti kadar airnya akan turun. Ini hal-hal berkaitan dengan panen. Kondisi benih ketika dipanen nanti akan berpengaruh terhadap daya simpan benih. Nah, ini jika kadar air dari benih itu masih tinggi, maka daya simpan benihnya ini akan turun. Jadi tidak tahan disimpan lama-lama karena kadar airnya masih tinggi. Bagaimana prosesnya kalau kadar air yang tinggi itu mempengaruhi daya simpan benih? Itu karena ketika pada saat benih yang memiliki kadar air tinggi itu akan terjadi respirasi. Nah, respirasi ini akan menggunakan energi. Energi dari benih ini dari mana? Ya dari kotiledon atau endosperm. Nah, ketika respirasinya ini tinggi, maka cadangan makanan ini akan terserap habis. Nah, ketika sudah habis, jika benihnya ini ditanam, itu tidak akan tumbuh karena energinya habis digunakan untuk respirasi. Maka dari itu kadar airnya harus diturunkan terlebih dahulu supaya tidak terjadi, ketika disimpan tidak terjadi proses metabolisme. Yang berikutnya, cuaca saat panen itu sangat berpengaruh terhadap kualitas benih. Nanti ini pengaruhnya di kadar air. Jika pada saat hujan panen itu kan basah, kadar airnya akan tinggi sekali. Nah, ini hilangnya viabilitas selama penyimpanan umumnya karena kerusakan mekanis saat panen dan pengolahan. Nah, ya ada beberapa viabilitas ini kemampuan hidup. Nah, jika nanti viabilitasnya turun, bisa jadi karena pada saat panen menggunakan alat-alat mekanis ini bijinya terbelah, sehingga embrionya juga pun terbelah, maka mati. Yang berikutnya ada pengolahan. Biasanya misalkan pada saat panen ini masih dalam bentuk buah ya, belum dipisahkan. Nah, ini misalkan pemisahan daging buah dengan bijinya menggunakan mekanis. Ternyata pada saat pemisahan ini bijinya juga ikut terbelah, maka viabilitasnya juga akan hilang. Yang berikutnya, keberhasilan penyimpanan tergantung terutama pada kadar air benih. Yang tadi sudah saya jelaskan secara rinci bagaimana mekanismenya.
Pengeringan merupakan bagian penting dalam proses pemanenan. Nah, ini tujuannya nanti di sini. Nah, biar bisa disimpan lebih lama. Ini penanganan benih siap salur. Ini teknik penyiapan benih siap salur harus sesuai dengan sifat daya simpan benih yang diproduksi. Umumnya, setiap varietas atau spesies itu memiliki daya simpan sendiri-sendiri ya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, tergantung dari jenis benihnya. Apakah termasuk ortodok atau recalcitrant. Kalau ortodok itu dia memerlukan kadar air ya. Jika di kadar airnya ini sangat sedikit, katakan 5%, maka embrionya ini akan mati. Atau benih-benih yang tidak tahan kering. Nah, ini sebaliknya untuk recalcitrant. Recalcitrant ini bisa sampai 5% ke bawah. Kalau yang ortodok maksimal hanya 9%. Biasanya ini pada tanaman-tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, dan sebagainya. Kalau ini biji-biji keras. Nah, itu pembahasan kita pada prinsip-prinsip produksi benih non-hibrida. Ada 2, prinsip genetik dan agronomi. Nah, nanti kita bahas minggu depan produksi benih yang hibrida. Nanti agak hampir sama dengan yang non-hibrida, tetapi ada penekanan di prinsip genetiknya. Kalau genetik ini di non-hibrida tadi hanya beberapa. Nah, untuk yang hibrida ini lebih dispesifikasikan, lebih spesifik lagi. Nah, ini jika ada yang masih bingung, bisa kita diskusi di grup WhatsApp yang sudah ada. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kita diskusikan di grup WhatsApp. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Salam.